Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 654 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang berdiri. Tuhan, kita terus memelihara jemaat-Nya serta melindungi semua umat-Nya dengan kuasa-Nya. Tuhan menenangkan kita. Bersyukurlah semua atas berkat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di atas anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu supaya kami mencari pertolongan kepada-Mu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 216 ayat 2. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini dari hukum Taurat kelima dan maksudnya begini bunyinya. Hukum Taurat kelima.
Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 167 ayat 2 tambah 6. Jemaat diundang berdiri. Sucikan hati kami Tuhan, tolong dan kasihanilah, bawalah kami kemudian kepada Bapa di surga. Di sana kami umat-Mu, kekal memuji nama-Mu. Marilah kita berdoa mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 745 ayat 1. Walaupun datang topan dan badai menderu,
milikmu sendiri. Tuhan beserta aku, janjinya padaku. Marilah kita membaca firman Tuhan. Epistel di hari Minggu ini yaitu dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita baca secara bergantian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus bersama dengan mereka dalam perahu. Duduk dan perahu-perahu lain-lain bersertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 740 ayat 1 tambah 3. Jemaat diundang berdiri. Walau duka menerpamu, Tuhanlah perlindunganmu. Yesus tenangkan hidupmu, Tuhanlah perlindunganmu. Tuhan ku gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Tuhan ku gunung batu di dunia, teguh dan kokoh selamanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 739 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan untuk minggu keempat sesudah Trinitatis hari ini, yang menjadi dasar khotbah yaitu dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 23 hingga ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan bebas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan, semua kita mengakui bahwa dunia kita ini penuh dengan kesusahan, penuh dengan ancaman yang sering membuat kita sangat-sangat ketakutan, bahkan sering putus asa. Dan datangnya itu sering dengan tiba-tiba tanpa diduga. Kita masih ingat, atau mungkin banyak dari kita yang sudah menonton filmnya, yaitu peristiwa tenggelamnya kapal Titanic, yang diyakini sebagai kapal paling canggih pada waktu itu, yang penuh penumpang-penumpangnya adalah wisatawan-wisatawan dari kalangan atas.
Tetapi tiba-tiba kapal itu menabrak karang dan tenggelam. Hampir semuanya penumpangnya mati tenggelam. Sama seperti ancaman bahaya yang disebutkan di perikop hari ini. Kapal-kapal membawa para pedagang melewati samudra. Mereka mengagumi keindahan laut dan mengagumi Tuhan sebagai penciptanya. Ayat 23 hingga 24. Tetapi tiba-tiba laut itu bergelora, gelombang-gelombangnya naik tinggi, lalu terhempas, menghempaskan kapal pedagang itu dan membuat semua penumpangnya bukan hanya ketakutan, tetapi hampir putus asa. Ayat 26 hingga 27. Karena sebenarnya saudaraku, manusia bukanlah penghuni laut. Karena sepintar-pintarnya manusia berenang, dia tidak akan pernah bisa melawan ganasnya gelombang laut. Ketika laut itu tenang, orang yang naik di atas kapal di laut itu, terutama para nelayan mengatakan, laut adalah sahabat kami. Tetapi sebenarnya di perut laut itu ada kekuatan yang sangat ganas. Bila itu mengamuk, itulah yang mendatangkan prahara, mendatangkan ancaman bagi orang-orang yang ada di kapal itu. Dan hingga hari ini saudaraku, walau teknologi perakiraan manusia sudah sangat canggih, tetap saja manusia tidak bisa memprediksi secara sempurna akan datangnya tsunami, akan datangnya badai di laut itu. Karena datangnya sangat tiba-tiba seperti yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya di epistel Markus 4 yang sudah kita baca tadi. Kedahsyatan laut itu membuat penumpang kapal ketakutan, pusing terhuyung-huyung, kehabisan akal. Ayat 25 hingga 26. Seperti dikatakan oleh para murid-murid kepada Yesus itu, kita akan binasa. Saudara-saudaraku, sama seperti laut menggelora, itulah juga perjalanan hidup kita di dunia ini. Hidup yang penuh ancaman, hidup yang penuh bahaya yang mematikan. Dan itu sering membuat kita menjadi putus asa, seperti murid-murid tadi sampai berkata, binasalah aku. Dan itu tidak terelakkan saudaraku. Siapapun dia, bagaimanapun kekuatannya, kekuasaannya, hartanya, atau kehebatannya, dia tidak ada satu orang pun manusia yang terlepas dari amukan gelombang kehidupan itu. Apakah itu kecil atau besar? Apakah itu hanya riak-riak atau seperti tsunami? Ancaman seperti itu sudah seperti menjadi bahagian hidup kita. Itulah akibat dosa kita. Baik itu karena persoalan pribadi kita, atau persoalan keluarga, atau pekerjaan, atau usaha kita, atau politik, atau persoalan di gereja kita. Dan ancaman serta gelombang itu bisa terjadi di saat kita bergembira, atau di saat penting dalam hidup kita. Sama seperti penumpang kapal Titanic tadi. Mereka sedang bersuka cita dengan segala kemewahan dan hiburan-hiburan yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba kapal itu menabrak karang dan karam. Hampir semuanya mereka ditelan laut itu. Pernah juga terjadi ketika orang melangsungkan pernikahan sebagai raja sehari mereka. Tiba-tiba datang banjir bandang menerjang dan mematikan semuanya termasuk sepengantinnya. Itu mengingatkan kita saudaraku. Kita tidak bisa menguasai, mengendalikan badai kehidupan kita ini. Lalu bila demikian saudaraku, bila gelombang kehidupan itu tidak bisa kita hindari dan kita tidak bisa prediksi, tidak bisa kita kendalikan. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya terus putus asa? Atau apakah kita harus membiarkan gelombang itu menenggelamkan kita sehingga kita menjadi sakit? Sakit psikis, sakit fisik, stres, sakit jiwa.
atau mungkin menjadi putus asa. Jangan saudaraku, jangan. Mengapa? Itulah yang mau diajarkan oleh firman Tuhan hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu seperti yang dikatakan di ayat 28 itu. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan itu berulang-ulang dikatakan di pasal 107 ini. Dan Tuhan sendiri yang menyuruh kita demikian. Itu bisa kita baca di Mazmur 50 ayat 15. Di sana Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Lalu apa hasilnya saudaraku? Tuhan katakan di Mazmur 50 ayat 15 itu. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Itulah yang dikatakan di ayat 28 hingga ayat 30. Tuhan menyelamatkan mereka setelah mereka berseru-seru. Tuhan segera membuat laut itu diam, kemudian tenang. Sehingga mereka kembali bersuka cita. Dan bukan sampai di situ. Mereka dituntun oleh Tuhan hingga ke pelabuhan. Dan itulah juga yang dialami oleh murid-murid Yesus tadi. Ketika murid-murid itu sudah berseru-seru, lalu Yesus bertindak hanya dengan sepatah kata saja. Tuhan Yesus menghardik gelombang laut itu, mengatakan diam. Lalu semuanya menjadi reda. Bila Tuhan Yesus sudah bertindak, bahaya apapun yang mengancam kita akan lari terbirit-birit dan kita akan selamat. Tetapi saudaraku, mari kita coba mengecek diri kita sendiri dulu. Ketika kita mengalami gelombang kehidupan, ketika badai kehidupan menerpa kehidupan kita, coba ingat, nama siapa yang paling dahulu kita panggil? Nama siapa yang paling dahulu kita panggil? Ada yang langsung memanggil mama, mama, inong, inong. Ada orang yang memanggil roh nenek moyangnya, berengo siminikmon, katanya. Walau juga saudaraku ada juga yang berseru, oh my God, my God, oh my God. Walaupun tidak jelas apakah itu dari hati atau hanya latah saja. Dan jangan seperti murid-murid tadi. Ketika gelombang itu menerpa, justru mereka menyalahkan Yesus. Mereka mengatakan, Guru, kita sudah binasa, kok engkau masih enak-enak tidur? Banyak orang yang sedang diterpa masalah, justru mereka asik mencari kambing hitam, saling menyalahkan. Itu yang membuat masalah semakin runyam, bukannya mencari penyelesaian masalah itu. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengajari kita, mari berseru-serulah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh keyakinan dalam iman bahwa Dia sanggup, bahwa Dia Allah kita mau menyelamatkan kita. Lalu sekarang pertanyaannya, mengapa kita berseru-seru harus kepada Allah? Mengapa? Karena dialah pemilik laut itu. Mazmur 95 ayat 5. Semuanya ada di bawah kendalinya. Karena semuanya adalah ciptaannya. Sehingga segala-galanya itu tunduk kepada perintahnya. Dan bukan hanya itu saudaraku. Kita berseru hanya kepada Tuhan. Karena firman hari ini memastikan Tuhan pasti mau mendengarkan. Dan bukan hanya mendengar, bukan hanya memberi perhatian, tetapi Tuhan pasti akan bertindak untuk menyelamatkan, untuk melepaskan. Ayat 28 hingga 29. Dan itu bisa Dia lakukan dengan caranya yang ajaib. Coba lihat tadi, hanya dengan sepatah kata diam dari Yesus, bahaya laut itu langsung reda, langsung diam, langsung tenang, tanpa perlawanan sedikit pun.
Saudara-saudaraku, ingat, kita tidak bisa mengendalikan badai kehidupan kita. Justru kita yang sering dalam kesesakan dibuatnya. Tetapi yang bisa mengendalikannya hanya satu, yaitu Allah yang sudah hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus. Badai kehidupan apapun pasti bisa diredakannya. Itulah yang kita saksikan dengan lagu kor yang sangat populer itu. Nang gumalucang aka laut. Nanti nyanyikan sesudah khotbah ini. Tetapi saudara-saudaraku, mungkin ada timbul pertanyaan di benak kita. Bila memang semuanya ada di bawah kendali Tuhan, mengapa Tuhan memperbolehkan kita diancam oleh laut penderitaan, oleh gelombang bahaya itu yang terkadang membuat kita hampir putus asa? Mengapa? Bukan dari awalnya Tuhan langsung menghardik, Tuhan langsung menyetopnya sehingga tidak sempat membuat kita menjadi takut. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Benar juga pikiran seperti itu, saudaraku. Tetapi apakah itu sebenar? Apakah itu jawaban yang benar? Oh, bukan. Mengapa? Karena Tuhan tidak mau kita ini menjadi anak manja. Tuhan ingin kita ini menjadi Kristen yang dewasa, Kristen yang kuat, yang brilian. Dan semuanya itu dapat kita capai hanya bila kita dilatih. Seperti tentara yang harus latihan hingga berkeringat darah, sehingga mereka mahir, menjadi kuat, menjadi brilian di segala macam pertempuran, sehingga mereka akan menang. Demikian juga dengan gelombang kehidupan. Tuhan memperbolehkan semua ancaman gelombang laut kehidupan itu terjadi atas kita sebagai latihan iman kita. Pada kesempatan seperti itulah Tuhan melatih kita untuk menggali, untuk mengembangkan potensi-potensi yang telah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Itu seperti khotbah tanggal 26 Mei 2024 yang lalu. Sehingga dengan latihan yang hebat itu, kita menjadi bisa dalam segala hal. Dengan cara itulah Tuhan melatih kita untuk mengasah iman percaya kita, untuk mengasah pengharapan kita. Sehingga kita tertempa menjadi orang-orang yang hanya mengandalkan kuasa Tuhan. Karena itulah saudaraku, ada orang yang mengatakan, jangan pernah meminta agar gelombang badai tidak mengenai hidupmu. Jangan pernah meminta agar gelombang badai tidak mengenai hidupmu. Jangan. Tetapi mintalah. Ketika gelombang badai itu datang, mintalah penyertaan Tuhan yang menguatkanmu untuk menghadapinya. Dengan demikianlah pasti Tuhan akan membawa kita ke pelabuhan kebahagiaan. Yakinlah saudaraku, Tuhan kita tidak pernah tidur. Dan yakinlah saudaraku, tidak ada gelombang apapun yang terlampau besar untuk didiamkan oleh Tuhan. Dan ingatlah juga bahwa Allah kita itu, Yesus kita itu peduli pada semua seruan kita. Dan Dia akan segera datang, Dia sanggup menenangkan semuanya, membuat kita kembali menjadi tenang. Tetapi saudaraku, setelah semua gelombang itu reda, kita sudah berubah menjadi orang yang semakin kuat, yang semakin terlatih, semakin dewasa di dalam iman. Tetapi selanjutnya saudara-saudaraku, masih ada lagi yang perlu, yang wajib kita lakukan. Setelah kita diselamatkan, kita wajib memuji-muji Tuhan. Itulah seruan Mazmur 107 ini. Kita harus bersyukur, katanya di ayat 1 dan 31. Kita harus meninggikan nama Tuhan, dikatakan di ayat 32.
Karena itu serukanlah seperti seruan pemazmur ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jangan menjadi malin kundang. Jangan seperti kacang lupa akan kulitnya. Tetapi ingat semuanya dan pujilah, syukurilah. Mengapa? Karena kita selamat hanya karena Allah semata. Sedikit pun tidak ada andil kita yang menyelamatkan kita. Semuanya hanyalah karena anugerah Allah. Karena itu jangan ada orang yang membusungkan dada mengatakan bahwa dia selamat karena kehebatannya. Lalu dia memuji-muji dirinya. Tidak. Tetapi seharusnya kita memberitakan kepada semua orang bahwa semuanya itu terjadi pada kita hanya karena pertolongan Tuhan semata. Kita harus katakan Tuhan yang memberi kita hikmatnya, memberi kita kepintaran sehingga kita bisa mengatasi masalah kita. Kita harus mengatakan Tuhan yang menggerakkan tanganku sehingga setir mobil kubelokkan ke arah lain sehingga tidak terjadi tabrakan maut itu. Itulah cara kita bersyukur, cara kita meninggikan nama Tuhan. Karena kita bersaksi semuanya hanya karena Tuhan. Sehingga puji-pujian dan hormat kita hanya kepada Allah melalui kesaksian-kesaksian kita akan pertolongan Tuhan. Dan puji-pujian itulah yang menjadi tugu peringatan bagi kita. Dan menjadi tugu peringatan bagi orang lain. Sehingga kita dan orang lain juga terus memuji-muji dan meninggikan nama Tuhan. Bahkan lebih jauh lagi. Seorang uskup Katolik pernah mengatakan. Dengan kesaksian pribadi kita tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saudaraku, itu bisa menjadi jembatan bagi Tuhan untuk memasuki hati orang lain. Sehingga mereka juga mau percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, bila gelombang atau tsunami persoalan menerpa hidupmu, janganlah panik, janganlah kehilangan akal. Tetapi mari berseru-serulah kepada Tuhan. Dia akan membantu menyelamatkanmu dengan caranya yang ajaib. Karena semuanya ada di bawah kendalinya. Tetapi setelah kita diselamatkan, jangan lupa bersyukur. Jangan lupa meninggikan nama Tuhan. Jangan sekali-kali meninggikan dirimu. Hormat kemuliaan biarlah hanya bagi Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami akan berseru-seru kepadamu bila badai atau tsunami persoalan menerpa hidup kami. Karena kami yakin dan percaya akan pertolongan-Mu yang ajaib. Karena Engkaulah penguasa atas segala sesuatu. Dan biarlah hanya nama-Mu yang kami tinggikan. Ya Tuhan, kami berdoa. Berilah hikmat-Mu, kekuatan-Mu, terutama kuasa-Mu kepada para misionaris yang akan diutus HKBP ke benua Afrika. Agar melalui mereka semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati jugalah semua usaha pekabaran Injil. Baik kepada orang yang belum mengenal Yesus. Juga penginjilan kepada orang yang sudah dibaptis tetapi sudah menjauh dari Yesus. Agar mereka memiliki iman yang dewasa, memiliki kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini. Berilah kami makanan dan cukupkanlah kebutuhan sehari-hari kami. Berilah kami kesembuhan, berilah kami kesehatan, terutama sukacita dan kemampuan menghadapi semua gelombang dan musim kehidupan ini. Berkatilah bangsa dan negara kami agar tetap aman dan kokoh dalam kesatuan. Dan kiranya Tuhan campur tangan menghentikan segala bentuk peperangan, penindasan dan kekerasan di atas bumi ini. Agar semuanya penuh dengan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang maha mulia, yang maha agung, gunung batu keselamatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami.
kehendak-Mu yang jadi atas kami. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 769 ayat pertama dan ayat yang kedua. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Unggas kecil dan bunga yang indah, ikan di laut semua ciptaannya, yang terkecil dan terbesar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.